Tiba-tiba leher saya serasa ada yang mencekik sehingga saya tidak bisa bernafas. Dalam hati, Tuhan, kalau memang saya harus mati malam ini, saya ikhlas. Selamat malam, selamat datang di Ratu Mistis Official. Saya Ndoro. Pada kesempatan episode ini, saya akan menceritakan pengalaman pribadi saya mengenai hal-hal mistis yang sering dianggap tidak ada, namun sesungguhnya ada dan nyata. Begini ceritanya. Pada sekitar tahun 1998, kebetulan saya menempati sebuah apartemen di Bilangan, Jakarta Selatan. Pada waktu itu saya tinggal bertiga dengan kawan saya, di mana kami berkumpul untuk menempati apartemen tersebut secara bersama-sama. Suatu ketika, pada hari Sabtu malam minggu, ketika kami tidak merencanakan untuk pergi, kami berkumpul di salah satu kamar untuk bermain bersama, bermain handphone bersama, sampai sekitar jam 11 malam. Dan kemudian pada jam 11 malam tersebut, kami bertiga merasa mengantuk. Dan salah seorang teman saya masuk ke kamarnya sendiri, dan kebetulan saya berdua dengan kawan saya. Kebetulan pada waktu itu saya tidur di bawah di lantai, dan seorang kawan saya tidur di atas tempat tidur yang satunya. Kami bertiga tidak menyukai tidur dengan lampu yang terang. Oleh karena itu, kami mematikan semua lampu dan semua lampu di dalam kamar. Dan kemudian kami merencanakan akan tidur. Pada sekitar jam 1:20 pada waktu itu, saya merasa ada seseorang yang membuka pintu kamar saya. Saya mengira pada waktu itu adalah kawan saya yang kebetulan dia tidur di atas tempat tidur. Karena saya melihat ketika pintu kamar terbuka, terlihat lampu dari koridor, dan saya melihat sosok dari kawan saya keluar dari kamar saya tersebut. Dan pada waktu itu saya juga berniat untuk bertanya kepada dia, mau kemanakah dia? Dan dia menjawab, saya mau ke kamar mandi. Pada saat itu juga saya berkeinginan untuk pergi ke kamar mandi. Ketika saya bangun, tiba-tiba lengan saya ada yang memegang dengan cengkeraman yang sangat kuat pada lengan saya. Saya pada waktu itu tidak sempat untuk melihat siapa yang mencengkeram tangan saya, dan saya tidak bisa bangun pada waktu itu. Akhirnya beberapa detik kemudian saya sadar bahwa seseorang tersebut tidak pernah saya kenal. Dengan muka yang pucat dan rata, dia mencengkeram lengan saya begitu kuatnya. Akhirnya saya berinisiatif untuk melakukan doa. Namun pada satu kata atau dua baris kata ketika saya akan melakukan doa tersebut,
tiba-tiba leher saya serasa ada yang mencekik sehingga saya tidak bisa bernafas. Kemudian saya mencoba untuk melakukan doa kembali, namun tetap saja leher saya seperti dicekik sehingga saya kembali tidak bisa bernafas. Akhirnya saya ikhlas. Saya hanya sampaikan di dalam hati, Tuhan, kalau memang saya harus mati malam ini, saya ikhlas. Di dalam keikhlasan saya tersebut, akhirnya saya mencoba untuk kembali berdoa. Dan ketika saya untuk ketiga kalinya saya berdoa, doa saya bisa lancar dan berlanjut sampai dengan akhir. Ketika ada kata amin di mulut saya, cengkraman di lengan saya terlepas ketika. Dan saat itu saya duduk dan saya melihat bahwa teman saya masih tetap tidur di atas tempat tidurnya dengan lelapnya. Dan kamar saya tetap gelap seperti semula. Akhirnya saya berpikir, siapakah sosok yang tadi mencengkram lengan saya? Akhirnya beberapa menit kemudian, dalam hitungan detik, tiba-tiba kawan saya yang kebetulan tidur di tempat tidur di belakang saya lompat tepat di punggung saya. Dan dia mencolek saya berkali-kali. Dan dia bilang, di kamar ini kenapa banyak hantunya? Pada saat itu, saya hanya bilang kepada dia, berdoalah sebelum tidur. Namun, saya tidak membalikkan badan saya ke arahnya. 1 menit, 2 menit kemudian, saya tidak mendengar dia membacakan doa. Namun, saya hanya mendengar mulutnya komat-kamit dengan nada yang saya tidak tahu apa yang dia ucapkan. Kembali saya sampaikan, berdoalah. Dan kembali lagi dia komat-kamit dengan suara yang tidak jelas. Akhirnya saya berpendapat apakah kawan saya ini dalam posisi kerasukan atau apa. Kemudian saya kembali sampaikan kepada dia, apa yang kamu doakan? Dengan tetap kepala saya memandang ke dinding, karena saya tidak sanggup untuk melihat pada waktu itu kondisi apa yang terjadi di dalam kamar tersebut. Karena bulu kuduk saya juga berdiri dan keringat saya keluar bercucuran. Akhirnya saya bilang kepada kawan saya, dalam hitungan ketiga kita bangun bersama-sama dengan mengeluarkan suara teriakan untuk menghalau rasa ketakutan dari kami berdua. Suasana mencekam di dalam kamar itu, seolah-olah suara yang ada di dalam film-film horor itu benar-benar kami dengarkan. Suara anjing melolong di luar kamar kami. Dan memang kebetulan kamar pada waktu itu hujan itu gerimis. Anjing itu melolong terus, dan itu terus membuat bulu kuduk saya berdiri dan keringat kami bercucuran. Namun rupanya kawan saya ini adalah seorang indigo, dan dia melihat dengan jelas sosok apa yang masuk dari jendela kamar kami. Dia menyampaikan bahwa ada beberapa sosok yang masuk bergantian
seperti tengkorak, seperti juga semacam kuntilanak yang mengambang di atas langit-langit kamar kami. Maafkan saya bulu kuduk saya berdiri ketika menceritakan ini, karena saya betul-betul masih merasakan sampai dengan saat ini kondisi mencekam pada waktu itu. Belum bisa hilang sampai sekarang dalam ingatan saya. Setelahnya kami berteriak bersama-sama. Kami menyalakan lampu kamar dan kami menendang apapun, barang apapun yang ada di luar kamar kami. Namun herannya, kawan saya yang tidur di kamar sebelah tidak mendengar apa-apa dan tidak bangun dari tidurnya. Dan dia juga tidak keluar dari kamarnya. Pada waktu itu, kami berdua hanya bisa kebingungan apa yang harus kami lakukan. Akhirnya pada waktu malam itu, kami berdua duduk bersama di ruang tamu, menunggu sampai subuh, dan kami tidak bisa tidur. Suasana mencekam masih kami rasakan sampai pagi harinya. Ketika kami sarapan berdua, barulah kawan kami yang di sebelah kamar kami itu keluar dari kamar dan menanyakan kepada kami apa yang terjadi malam itu, dan dia tidak mendengar sama sekali apa yang terjadi, dan dia juga tidak mendengar keributan apapun di luar. Akhirnya saya berdua dengan kawan saya yang kebetulan bersama-sama sekamar membuat kesimpulan, oh, apakah hanya kami berdua yang didatangi oleh sosok-sosok tersebut. Keesokan harinya kami merencanakan untuk menginap di salah satu kawan saya di daerah Cibubur. Namun teman saya yang satu tidak mau ikut. Akhirnya kami tinggal dia sendiri di apartemen tersebut. Dia mengatakan bahwa dia justru ingin melihat bagaimana bentuknya sosok hantu yang ada di apartemen kami. Kami tidak tahu apakah sosok itu merupakan penunggu di apartemen kami, atau dia hanya hantu yang kebetulan masuk ke apartemen kami. Pada keesokan harinya, saya dan kawan saya ketika menginap di Cibubur, kawan saya yang kebetulan tinggal di apartemen tersebut menelpon saya berulang kali pada jam 1 malam. Kami tidak tahu, dan saya pun tidak tahu apa maksudnya dia menelepon saya berganti-gantian pada jam 1 malam tersebut. Keesokan harinya saya bertemu dia, dan dia bercerita memang benar apa yang kami sampaikan kepadanya, bahwa di apartemen tersebut rupanya dia malam itu didatangi oleh sesosok makhluk yang membuka kamarnya, dan dia melihat dengan mata kepala dia sendiri. Makhluk yang tinggi besar dengan tangan yang besar dan dia dengan kepala yang besar menghampiri dia pada malam itu dan mengendus-enduskan nafasnya dengan sangat besar sekali nafasnya. Dan akhirnya pada malam itu kawan saya lari terpirit-pirit keluar dari apartemen tersebut, meninggalkan apartemen tersebut untuk tidur di lobi dan meninggalkan apartemen tersebut dalam keadaan pintu terbuka sampai pagi. Demikian cerita saya yang terjadi pada tahun 1998 tersebut.
pengalaman mistis yang benar-benar hingga saat ini saya tidak bisa lupakan, karena itu adalah pengalaman yang paling seram yang menurut saya dan saya alami sendiri, yang sebenarnya saya pun masih kurang mempercayai. Namun karena saya mengalami sendiri hal-hal mistis itu, oleh karena itu saya percaya akan adanya hal mistis tersebut. Demikianlah kisah mistis yang saya alami sendiri. Waspada, siapa tahu pengalaman mistis akan datang di kehidupan Anda. Kepada para pemirsa yang kebetulan mempunyai kisah mistis yang dialami sendiri, silakan mengisi di kolom komentar. Siapa tahu kami akan mengundang Anda di Ratu Mistis Official. Saya Ndoro, tetap bersyukur dan percaya kepada Tuhan. Selamat malam.